Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil laporan praktikum kewirausahaan berbasis sains, yaitu Healthy Candy atau permen sehat dari pepaya. Laporan ini diajukan untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah kewirausahaan berbasis sains yang diampu oleh Bapak Bahru Rizky Kurniawan MPD. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, Sarina Oksiana, dan teman saya, Sidia Mentari. Latar belakang usaha pepaya candy. Pepaya candy merupakan olahan buah pepaya mentah yang menghasilkan camilan manis, yaitu permen atau manisan pepaya. Buah pepaya merupakan buah yang berproduksi sepanjang musim, sehingga mudah untuk didapat. Buah pepaya mengandung vitamin C yang tinggi, protein, dan karbohidrat. Kandungan yang dimiliki ini sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama untuk kesehatan jantung. Dalam kehidupan sehari-hari, pepaya banyak diolah menjadi makanan pendamping nasi dan jarang masyarakat yang mengolah pepaya menjadi camilan manis berupa permen. Buah pepaya dalam keadaan belum diolah atau belum matang memiliki nilai harga jual yang rendah dibandingkan buah lain. Oleh karena itu, usaha pepaya candy ini dapat meningkatkan nilai jual dari buah pepaya. Selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama, menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa tentang dunia kewirausahaan. Yang kedua, mampu membuat mahasiswa berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, melatih mental untuk menjadi wirausaha dan menanamkan jiwa kewirausahaan dalam diri mahasiswa. Yang keempat, memberikan inovasi baru dari cara pengolahan buah pepaya. Manfaat yang dapat kita peroleh, yang pertama, dapat menjadi referensi untuk membuka usaha di bidang makanan atau kuliner. Yang kedua, meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk lokal. Yang ketiga, menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausahaan. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewirausahaan di bidang disrupsi. Cara mendirikan usaha. Mendirikan usaha memerlukan langkah-langkah untuk memonitor atau mengurangi terjadinya kesalahan maupun kekurangan dalam usaha yang akan didirikan. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mendirikan usaha ini. Yang pertama, melakukan riset, membuat perencanaan, menentukan struktur usaha, mendapatkan izin usaha, menyiapkan lokasi usaha, mempromosikan usaha. Bentuk organisasi usaha. Bentuk dari organisasi usaha pepaya candy adalah firma, di mana usaha tersebut didirikan dan dijalankan bersama oleh 2 orang atau lebih, dari perolehan ide hingga merealisasikan usaha. Bentuk jabatan dalam organisasi kami handle bersama, mulai dari proses produksi, sistem keuangan, pengemasan produk, pendistribusian produk, sampai pemasaran produk. Jadi dalam organisasi usaha kami tidak ada jabatan yang pasti, tetapi semua proses kerja dilakukan bersama. Bentuk bagan organisasi pepaya candy. Kebutuhan usaha. Organisasi usaha yang kami jalankan ini membutuhkan bahan-bahan serta modal untuk membuat produk. Kebutuhan dalam mendirikan usaha pepaya candy dapat diuraikan sebagai berikut. Berikut adalah bahan-bahan yang kami butuhkan untuk menghasilkan 10 pieces pepaya candy yang siap untuk diedarkan. Yang pertama yaitu buah pepaya mentah, 1 buah dengan harga 1.000. Gula pasir, setengah kilogram gula pasir dengan harga 6.500. Perasa makanan coklat, 2.000 per saset. Rasa makanan pandan dan stroberi 3.500 per botol. Kemasan dan label yaitu 500 per piecesnya. Biaya operasional yaitu 15.000 per 10 pieces. Dan jumlah modal awal yaitu 28.500.
Pasar dan pemasaran. Pasar usaha pepaya candy ini merupakan usaha di bidang kuliner atau makanan. Produk dari usaha pepaya candy berupa permen yang terbuat dari buah pepaya yang belum masak. Produk pepaya candy dapat diawetkan hingga dapat tahan lama jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Analisis pasar yang dilakukan oleh usaha pepaya candy ini menggunakan bisnis model canvas, segmenting, targeting, dan positioning, dan value proposition. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai segmenting, targeting, positioning atau STP. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. STP dari produk pepaya candy yaitu berdasarkan demografis, umur lebih dari 7 tahun, anak-anak, dewasa, hingga semua kalangan, jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, konsumen pecinta makanan manis. Berdasarkan psikografis, untuk gaya hidup, konsumen fleksibel, kepribadian pecinta makanan manis dan humoris, perilaku sering mengkonsumsi makanan atau cemilan yang berasa manis, geografis, perkotaan maupun pedesaan. Untuk sosiologis, untuk masyarakat bawah maupun menengah ke atas. Untuk targeting dari pepaya candy yaitu konsumen pecinta makanan manis maupun toko, kafe, restoran ataupun kedai penyedia makanan atau camilan manis. Untuk positioning, menyediakan dan memproduksi makanan manis yang berasal dari buah pepaya. Selanjutnya mengenai Value Proposition Canvas atau VPC. VPC berisikan dua, yaitu Customer Segment and Value Proposition. Customer Segment berisi 3, yaitu Customer Jobs, Customer Pains, and Customer Gains. Customer Jobs berkaitan dengan apa yang coba dilakukan oleh Customer Segment. Apakah hal ini masalah ataupun kebutuhan? Customer Pains berisi penjelasan tentang emosi negatif, biaya, dan situasi yang tidak diinginkan dan risiko yang dialami atau dapat dialami customer Anda sebelum, selama, maupun setelah menikmati atau menyelesaikan produk Anda. Pada bagian Customer Gains, dijelaskan tentang manfaat yang diharapkan, diinginkan, atau kejutan yang diharapkan customer Anda. Customer Jobs dari pepaya candy yaitu toko, kafe, restoran, maupun kedai penyedia makanan atau camilan manis, dan konsumen penikmat makanan atau camilan manis. Untuk Customer Pains berisi mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, kurangnya informasi dari produk, serta harga yang mungkin tidak bersahabat. Sedangkan Customer Gains berisi produk ini memiliki cita rasa yang khas karena terbuat dari buah pepaya, promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, memberi diskon atau promo untuk pelanggan lama, serta efisiensi waktu. Selanjutnya mengenai Value Proposition. Value Proposition berisi 3, yaitu Service and Products, Gain Creators, and Pain Relievers. Pada bagian produk dan service, tanyakan pada diri Anda produk dan layanan apa yang Anda tawarkan yang membantu customer Anda atau pelanggan Anda menyelesaikan pekerjaan fungsional, sosial, emosional, atau membantu memenuhi kebutuhan dasar. Pain Relievers secara eksplisit menguraikan bagaimana Anda menghilangkan atau mengurangi beberapa hal yang mengganggu customer Anda. Gain Creators secara eksplisit menguraikan cara Anda membuat hasil dan manfaat yang diharapkan, diinginkan, atau mengejutkan dalam arti positif oleh customer Anda, termasuk kegunaan fungsional, keuntungan sosial, emosi positif, dan penghematan biaya. Untuk
service dan produk dari usaha kami itu menyediakan produk makanan manis yang berasal dari buah pepaya. Untuk Gain Creators berisi inovasi mengolah pepaya menjadi camilan yang lebih disukai banyak kalangan. Selanjutnya terdapat variasi produk dengan warna original, coklat, merah, dan hijau. Dan serta variasi rasa original, rasa coklat, rasa stroberi, serta rasa pandan. Serta produk merupakan produk lokal atau dalam negeri. Pain Relievers, yaitu mengandung banyak gula. Selanjutnya mengenai Basinas model kanvas atau BMC dari usaha produk Papaya Candy. Berikut BMC dari usaha kami. Untuk key partner atau kerjasama kami yaitu petani pepaya, brand designer, pemasok gula, distributor, pemilik toko, jajanan, ataupun kedai-kedai kecil lainnya. Key activities menyediakan produk berupa camilan manis, membuat camilan dari buah yang kurang diminati konsumen yaitu pepaya sebagai agen produksi permen pepaya. Untuk key research yaitu sumber daya manusia atau SDM ataupun tenaga kerja, alat pengolahan standar produk, lahan tani pepaya. Untuk value proposition, memproduksi dan menjual camilan manis berasal dari buah yang kurang diminati konsumen serta merupakan inovasi untuk mengembangkan buah pepaya. Meningkatkan daya saing penjualan produk camilan dari pepaya. Untuk customer relationship, yaitu kita melakukan diskon atau promo, program giveaway. Untuk channel kita menggunakan e-commerce, media sosial, toko, kafe, restoran ataupun kedai. Untuk cost structure, bahan baku dan buah pepaya mentah, gaji pegawai, biaya kemasan dan packing, biaya marketing, proses pengolahan produk. Untuk revenue stream, kita mendapatkan dari penjualan produk dan promosi produk. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari usaha produk Papaya Candy ini yaitu yang pertama, strategi produk. Produk dari usaha Papaya Candy ini ditawarkan dalam kemasan 70 gram dan memiliki beberapa varian rasa yaitu original, stroberi, coklat, dan pandan. Selain itu, produk ini memiliki ciri khas rasa yang unik dibanding camilan manis lain karena terbuat dari buah pepaya. Produk ini juga memiliki varian bentuk seperti bulat, kotak, dan serut. Kedua, yaitu strategi harga. Strategi penetapan harga produk Papaya Candy ini kami gunakan yaitu pengurangan 1 digit di sebelah kiri dari harga Rp5.000 ditetapkan menjadi seharga Rp4.900. Konsumen dalam mempertimbangkan produk pasti terlebih dahulu melihat harga dari produk tersebut dan lebih memilih harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga yaitu strategi pendistribusian. Pendistribusian produk Papaya Candy dilakukan melalui kedai atau langsung ke tangan konsumen. Untuk konsumen di luar daerah memerlukan jasa antar barang. Sementara itu, sistem penyimpanan produk ini cukup mudah, hanya perlu suhu kamar untuk menyimpannya. Keempat, strategi produk. Papaya Candy dipromosikan. Keempat, strategi promosi. Papaya Candy dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, dengan menyertakan poster yang berisikan sedikit informasi dari produk Papaya Candy, menawarkan produk secara langsung baik saat bertemu orang atau melalui pesan singkat. Selanjutnya yaitu poster promosi
usaha pepaya candy kami sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis pesaing. Dalam melakukan analisis pesaing dilakukan survei langsung, menentukan jenis kompetitor dan mengenali cara kompetitor melakukan promosi dengan adanya pesaing. Maka wirausahawan harus dapat memiliki strategi untuk dapat memperbaiki usahanya atau produk ke arah yang lebih baik sehingga konsumen lebih memprioritaskan produknya daripada produksi pesaing. Strategi yang kami lakukan adalah dengan membuat varian rasa maupun warna dari produk pepaya candy, melakukan promo di setiap launching varian produk, memberi diskon, serta menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Selain itu, kami juga akan menciptakan cara pengolahan lain dari buah pepaya yang lebih inovatif dan kreatif. Selanjutnya mengenai laporan keuangan. Modal awal yang kita perlukan dalam membangun usaha pepaya candy ini sebagai berikut. Kebutuhan yang kami perlukan yaitu buah pepaya mentah yang harganya Rp1.000 per buah. Selanjutnya gula pasir yang harganya setengah kilogram itu Rp6.500. Perasa makanan coklat per saset harga Rp2.000. Perasa makanan pandan dan stroberi Rp3.500 per botol kecil atau 30 ml. Kemasan dan label, di mana per piecesnya Rp500. Biaya operasional Rp15.000 atau per 10 pieces, dengan jumlah modal awal keseluruhan yaitu Rp28.500. Laba yang kami peroleh pada praktikum kewirausahaan ini dalam jangka waktu 2 minggu kami dapat menjual 6 pieces dengan harga Rp4.900 per pieces sebesar Rp1.400 dan kami masih memiliki sisa 4 pieces papaya candy yang belum terjual. Namun kami sudah dapat mengembalikan modal awal yang kami pakai. Selanjutnya lampiran struk atau nota jual beli. Berikut adalah salah satu bukti lampiran struk atau nota pembelian dari konsumen pada tanggal 19 November 2021. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan adalah yang pertama, praktikum atau kegiatan kewirausahaan memberikan ilmu dan pengalaman baru bagi mahasiswa yang awalnya belum mengenal dunia bisnis, dapat lebih memahami bagaimana cara mencari ide usaha dan merealisasikannya menjadi sebuah peluang dalam mencari penghasilan tambahan. Kedua, untuk membuat suatu usaha baru, mahasiswa perlu memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif, mulai dari ide usaha hingga bagaimana agar usaha yang didirikan dapat bertahan dan menciptakan inovasi dalam usahanya. Ketiga, pada saat membangun usaha baru, pasti ada masalah yang timbul, mulai dari promosi sepi pelanggan, kritik tentang produk dari publik, sehingga dapat melatih mental kita untuk menjadi seorang wirausahawan yang handal dan sukses, serta menanamkan jiwa kewirausahaan dalam diri mahasiswa. Keempat, pada awalnya buah pepaya hanya digunakan untuk lauk pendamping, namun di sisi lain kami berusaha memberikan cara pengolahan baru dari buah pepaya menjadi makanan ringan yang sehat. Di samping itu, dengan membuat produk pepaya candy ini dapat meningkatkan nilai jual beli dari buah pepaya, terutama buah pepaya yang masih mentah atau belum masak. Selanjutnya, Saran yang ingin kelompok kami sampaikan yaitu semoga dalam mata kuliah kewirausahaan selanjutnya kegiatan praktik wirausaha ini tetap bisa dilaksanakan dan ditingkatkan lebih baik dan lebih lagi
Pada kenyataannya, dalam menjalankan sebuah bisnis pasti menghadapi banyak tantangan atau hambatan, dan itu semua bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh sebagian orang. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin menjadi seorang wirausaha yang handal dan sukses serta memiliki mental yang kuat. Kegiatan ini dapat menjadi proses awal bagi mahasiswa sebelum terjun langsung di dunia bisnis, dan menjadi peluang bisnis yang memungkinkan dan sangat berpotensi di lingkungan Kota Malang adalah bisnis pangan, sehingga usaha Papaya Candy ini perlu dilanjutkan secara berkelanjutan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.